Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Bako Sobrianto, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Video ini tentu juga sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah Legal Drafting yang diajarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Nasih. Baik, saya akan masuk ke materi ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, prinsip tersebut itu mengandalkan kepada setiap elemen negara, baik penyelenggara, kekuasaan pemerintahan, pemerintahan negara, negara kekuasaan lain dalam negara, maupun rakyat wajib mendasarkan setiap perilakunya berdasarkan hukum. Nah, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, yang dalam arti sempit hukum itu sering dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini pun adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Ada dua sifat yang terkandung dari pengertian tersebut, yaitu secara formal dan material. Nah, sifat formal ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Nah, sifat material ini pun menentukan bahwa peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, Presiden dan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prinsip. Nah, prosedur dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, yang mengikat semua lembaga, tentunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ya, tertera pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi perintah pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 6 TAP MPR nomor 3 MPR RI tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dibentuk, Indonesia memiliki regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden atau Kepres. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 20 ayat 1 yang menentukan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Maka berbagai peraturan perundang-undangan peraturan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi. Nah, pada tahun 2011 dalam rangka penyempurnaan dan menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prinsip negara hukum sendiri sebenarnya bukanlah hal baru dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, prinsip negara hukum ini pun bahkan dinyatakan secara tegas sebagai salah satu bagian dari sistem pemerintahan di setiap negara-negara. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan juga bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Marktstaat. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip tersebut selanjutnya diangkat ke dalam batang tubuh, selain dimaksudkan untuk menormakan hal-hal pokok yang dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, peraturan perundang-undangan pun mengandung dua makna, yaitu produk dan proses. Sebagai suatu produk, peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan suatu konsep yang sifatnya tunggal. Sebagaimana ditunjukkan pada namanya, ia merupakan pengertian kumpulan atau Versailles Begrip yang di dalamnya tercakup berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Nah, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, begitu pula sebagai proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan tersebut itu memiliki proses tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda. Nah, di samping mengandung pula persamaan antara jenis peraturan yang satu dengan sama yang lainnya, proses lahirnya suatu produk peraturan perundang-undangan ini pun setidaknya melewati 3 koridor, yaitu yang saling terkait, koridor administrasi, koridor akademik, dan koridor politik.
Koridor administrasi mensyaratkan dipatuhnya segala ketentuan yang mengatur mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Koridor akademik menghendaki suatu rancangan peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Koridor politik tidak saja menyangkut kelembagaan politik, tetapi secara substansi rancangan peraturan tersebut harus mampu menyerap dan sejalan dengan aspirasi publik. Oleh karena itu, lahirnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari suatu proses yang tidak sederhana, bahkan dapat dikatakan juga kompleks ya, karena banyak faktor dan aktor yang terkait dan juga harus mendapat perhatian dalam proses tersebut. Nah, di dalam buku The Bureau Politics Theory or Organizational Politics Theory, proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah dibentuk atas dasar formasi yang rasional atau proses yang didorong oleh masyarakat, melainkan hanya perebutan wewenang antar lembaga negara. Nah, bervariasinya bidang tugas dan rentang pengendali masing-masing lembaga menyebabkan setiap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pun baru memunculkan ego sektoral, diantaranya seperti lembaga-lembaga tersebut, di mana setiap lembaga berusaha untuk membawa substansi yang dibahas dalam rentang kewenangannya. RUU itu dapat berasal dari DPR atau DPD, ataupun juga bisa dari Presiden. Nah, RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, anggota DPR komisi ya, maaf, gabungan komisi atau badan legislasi. Sedangkan RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dengan membentuk panitia antar kementerian. RUU yang telah disusun juga pun selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Nah, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dari DPR dilakukan oleh Badan Legislasi, sedangkan RUU dari Presiden dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah melalui tahap ini, RUU selanjutnya dibahas bersama di panitia kerja pada komisi terkait atas panitia khusus di DPR bersama menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan RUU ini pun dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Nah, dalam pembicaraan tingkat 1 ini, pemakarsa RUU itu DPR atau Presiden atau Menteri pun yang mewakili menyampaikan penjelasan atas pengajuan RUU, sedangkan pihak lainnya kemudian menyampaikan pandangan mengenai setuju atau tidaknya RUU yang diajukan untuk dilanjutkan pembahasan bersama. Nah, apabila disetujui, maka pembahasan ini dilanjutkan dengan pembahasan daftar inventarisasi masalah. Nah, pembahasan tingkat 1 ini ditutup dengan penyampaian pendapat yang bersifatnya mini atau bersifatnya kecil ya. Nah, titik penting dari interaksi antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU adalah kertas kerja yang berupa daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nah, DIM ini disusun oleh pemerintah untuk RUU inisiatif DPR dan oleh DPR untuk RUU inisiatifnya juga oleh Presiden. Nah, DIM ini merupakan kertas kerja yang memuat usul dan penjelasan perubahan dan rumusan pembuatan atas RUU. Karakteristik usulan dalam DM ini meliputi ada kata tetap apabila materi dari dan rumusan suatu ayat, pasal, judul paragraf, judul bagian atau judul bab disetujui. Perubahan redaksional bila materi itu suatu ayat, pasal, judul paragraf, judul bagian atau judul bab disetujui, namun diusulkan perubahan rumusan. Dan perubahan substansi apabila materi dan rumusan suatu ayat, pasal, dan judul paragraf, judul bagian ataupun judul bab ini tidak disetujui. DIM DPR ini disusun oleh masing-masing fraksi yang mewakili kekuatan politik di DPR dan dikompilasi dalam satu kertas kerja untuk dibahas bersama wakil pemerintah. Sedangkan DIM pemerintah hanya terdiri atas satu pandangan atau sikap untuk setiap substansi dan rumusan suatu ayat, pasal, judul, paragraf, judul bagian ataupun judul bab. Dalam RUU untuk penyusunannya pun dilakukan oleh menteri-menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk mewakili dalam pembahasan bersama DPR.
Lalu yang RUU yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden disampaikan juga oleh pimpinan DPR kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama untuk disahkannya juga menjadi undang-undang RUU ya. Yang RUU ini pun disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal RUU ini pun tidak ditandatangani oleh Presiden dalam hal tersebut. RUU tersebut sahaja menjadi undang-undang yang wajib diundangkan. Untuk itu perlu dibuat semacam checking system rules untuk menghindari terjadinya kesalahan baik karena kelalaian maupun kesengajaan pada tahap akhir pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, pengundangan peraturan perundang-undangan ini pun dalam lembaga negara atau State Gazette dilaksanakan juga oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Nah, dalam tahap ini kecil kemungkinan terjadinya yang dinamakan korupsi legislasi, karena dalam pengundangan menteri hanya membutuhkan tanda tangan pada naskah undang-undang yang ditetapkan atau disahkan oleh Presiden. Nah, naskah undang-undang yang telah ditandatangani disampaikan oleh menteri kepada Menteri Sekretariat Negara dan untuk disimpan undang-undang tersebut. Nah, salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun yang baik ya, sifatnya yang baik itu ada ketata laksanaan yang mencakup metode dan tata kerja dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, selain Kementerian Hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diberikan tanggung jawab dan pengelolaan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa lembaga pemerintah lainnya yang juga memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, seperti Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang memberikan pendapat akhir sebelum suatu rancangan ditetapkan oleh Presiden. Untuk itu diperlukan juga kerjasama yang baik di antara lembaga-lembaga tersebut. Nah, ketata laksanaan ini pun ada beberapa poin ya, dapat berupa aturan juga mengenai dari poin yang saya ambil ini pun. Yang pertama adalah metode dan mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah metode asesmen rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan atau disetujui Presiden. Lalu yang ketiga adalah metode evaluasi peraturan perundang-undangan. Nah, lalu salah satu hal yang penting juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya partisipasi dari publik. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan juga transparansi sebagai salah satu asas yang wajib diikuti oleh setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang yang diatur ini pun bahwa orang perseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi. Nah, namun dalam tahap apa dan bagaimana mekanismenya belum diatur dalam undang-undang. Nah, partisipasi masyarakat semestinya dinyatakan dalam undang-undang sebagai bagian dari tahapan yang dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam ketentuan undang-undangan pun partisipasi masyarakat merupakan hak, sehingga tentu hak masyarakat tersebut hanya dapat dijalankan apabila ada kehendakan dari penyusun rancangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini pun untuk menyelenggarakannya kegiatan-kegiatan tersebut di negara lain, sebagai contoh di Belanda ya, sejak tahun 2009 telah dilaksanakan internet based consultation atau konsultasi publik melalui internet, di mana Ministry of Justice akan mempublikasikan rancangan Art of Parliament yang sedang disusun beserta informasi mengenai implikasi dan pengaturannya. Dan dari peran publik pun ini juga sangat penting ya dalam penyusunan perundang-undangan ini pun, karena menurut saya dan menurut dari beberapa para ahli dan yang sudah terjadi ya, agar peran masyarakat pun bukan segera diadili, seperti apa ya, seperti mereka merasa sama ya, sebanding dengan pemerintah, dan juga tentunya mendapat perlindungan dan pengawasan yang baik, serta dengan adanya undang-undang yang baik pun masyarakat akan hidup dengan tentram dan aman di Indonesia.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dari segi materi. Nun wa qala mimma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.